Kondisi politik Filipina saat ini sedang agak memanas. Seru membaca, mengamati, mencermati perkembangan politik di Filipina saat ini ketika presiden terpilih sekarang Bongbong Marcos yang justru sebetulnya berpasangan dengan Putri Duterte, mantan presiden sebelum Bongbong Marcos, putra dari Ferdinand Marcos yang berkuasa puluhan tahun sama seperti Soeharto. Apa yang membuat mereka sekarang menjadi memanas situasi politiknya? Duterte menuduh Bongbong Marcos sedang berusaha untuk mengubah konstitusi yang membatasi masa jabatan seorang presiden di sana adalah 1 periode 6 tahun. Sepertinya Bongbong Marcos mulai menikmati kekuasaan ini dan ingin merubah konstitusi di sana dan menghapus pembatasan jabatan masa presiden. Apakah mungkin Bongbong Marcos ingin seperti bapaknya Ferdinand Marcos akan berkuasa selama dia bisa? Kita tidak tahu. Tetapi ini menjadi sebuah polemik besar sekarang antara pendukung Duterte dan pendukung Bongbong Marcos. Ini menarik. Apa hubungannya? Kenapa menarik? Bongbong Marcos ini adalah presiden terpilih tanpa program jelas waktu itu, ya, hanya berbicara tentang Filipina baru dengan joget-joget gemoynya segala macam yang hampir identik mirip sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dengan joget-joget gemoy, tetapi tidak ada program yang jelas. Program Pak Prabowo ini hanya soal makan gratis, makan gratis belaka. Saya bingung, ini makan gratis sebetulnya untuk apa? Saya tidak ngerti menghabiskan uang sebanyak itu untuk sebuah makan gratis, padahal cara memajukan anak-anak bangsa kita ini tidak harus dengan makan gratis. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang 450 triliun itu untuk menjadikan anak-anak bangsa kita ini menjadi generasi yang handal, menjadi generasi yang betul-betul berkualitas dengan menciptakan sarana pendidikan yang sangat-sangat berkualitas bagi mereka dan gratis. Makan tidak pernah menjadikan seseorang menjadi orang pintar, tetapi pendidikan, sekolahlah yang menjadikan orang menjadi pintar. Bukan makan. Makan hanya akan menjadikan orang untuk hidup. Memangnya kita ini makan untuk hidup atau makan untuk hidup? Atau hidup untuk makan? Kita harus memahami betul. Sekali lagi saya tegaskan bahwa makan tidak pernah menjadikan orang menjadi orang yang sukses. Tetapi pendidikan akan menjadikan orang menjadi sukses. Sekarang pilihannya, kita mau makan gratis atau mau sekolah gratis, pendidikan gratis, internet gratis. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Kembali kepada soal Filipina. Apa hubungannya? Kenapa saya bicara tentang ini? Saya melihat kesamaan pola kampanye Bongbong Marcos dengan Prabowo. Saya khawatir nanti ketika contohnya Prabowo ini berkuasa juga akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bongbong Marcos sekarang, mengubah konstitusi untuk mereka bisa berkuasa tak terbatas. Karena soal konstitusi, soal undang-undang, mereka ini sebetulnya sudah memulainya dengan merubah aturan yang membatasi usia capres-cawapres. Nah, ini adalah tipikal orang-orang atau kelompok yang kemungkinan bisa melakukan hal yang sama untuk menghapus pembatasan masa jabatan presiden. Saya tidak terbayangkan kalau nanti contohnya Prabowo ini merubah konstitusi dan menghapus pembatasan masa jabatan presiden dan dia ingin berkuasa selama-lamanya seperti mertuanya Soeharto. Ya, ini adalah apa yang harus kita lihat sebelum menjatuhkan pilihan. Saya menyampaikan fakta-fakta, menyampaikan pernyataan-pernyataan yang saya pikir memang patut harus dicerna oleh teman-teman masyarakat. Terutama soal tadi, soal program tadi. Saya harus menegaskan, tidak ada orang yang sukses karena makan. Tetapi orang akan sukses karena belajar. Jadi Anda mau pilih mana? Belajar gratis atau makan gratis?